أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikrika fa inna lahu ma'isatan danqa. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada kesempatan ini bersama salat subuh secara berjamaah, mengaji bersama. Oleh karenanya mari kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dengan membaca surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini surah yang ke-83 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dikategorikan sebagai surah Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan langit tunduk dan patuh terhadap Tuhannya, wa huqqat, dan memang semestinya begitu. Wa izal ardu muddat, dan ketika bumi ipatantang, dibentangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan mencampakkan semua apa yang ada di dalam bumi. Wa asinat li rabbiha, dan bumi tunduk dan patuh untuk itu. Wa huqqat, dan memang seharusnya seperti itu. Ini dulu muddat saya mau perjelas artinya, itu dibentangkan. Itu biasa kan orang kalau mau melipat sarung begini, supaya kuman-kuman yang ada di dalam sarung itu sudah hilang. Bumi nanti disebut. Itu muddat. Mau ke mana ini kalau begitu? Ya, kita baca. Ini ayat, ini surah dimulai dengan kata-kata bersyarat. Iza. Iza. Kalau iza itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Ada juga kata bersyarat, boleh jadi, boleh tidak. Apa itu? Seperti in. In bersyarat, tapi boleh jadi, boleh tidak. Apa contohnya?
Wala in syakartum. Ya, kalau kamu bersyukur ditambah, tapi kalau kau tidak bersyukur ya tidak, terserah. Tapi kalau ini iza, tidak ada alasan, pasti terjadi bumi terbelah, dipatantang. Nah, ini bahasa Indonesianya saya tidak tahu, dipatantang itu dibentangkan atau apa. Nah biasanya kalau ada kata-kata syarat di dalam Al-Quran, pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Namanya jawab syarti. Apa contohnya? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa fi dinillahi fasabbih. Jika datang pertolongan Allah kepadamu dan Anda mendapatkan kemenangan, maka bertasbihlah, fasabbih. Itu jawab syarti itu. Wa iza quri'a alaikumul Qur'an, wa iza quri'al Qur'an, apabila dibacakan fastami'u, maka ini tidak ada itunya. Tidak ada jawaban syartinya. Coba, iza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Dan langit tunduk dan patuh tentang itu, akan hal itu. Wa hukkat, dan memang semestinya begitu. Wa izal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan. Wa alqat ma fiha wa tahallat, dan melemparkan semua yang ada di dalamnya. Mencampakkan semua yang ada dalam bumi ini. Wa azinat li rabbiha, dan bumi tunduk kepada Tuhannya akan hal itu. Wa hukkat, dan memang sepertinya begitu. Mana jawabannya? Kita mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Nggak nyambung menurut pandangan kita. Jadi jawabannya ini adalah apa yang kita rasakan ketika mendengar ayat ini. Itulah jawabannya. Apabila bumi terbelah dan tunduk dan patuh seperti itu, wahukat, dan memang sepertinya seperti itu, apa dampaknya ini terhadap jiwa kita dengan berita ini? Apakah terjadi dalam diri kita atau tidak? Nah, maka kita tunduk dan patuh juga atau tidak? Jadi kembali kita katakan bahwa jawaban syartinya surah ini tidak didampakkan. Justru ayat yang menyertainya adalah perintah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Sesungguhnya itu kaum manusia memiliki potensi menjadi pekerja keras terhadap Tuhanmu. Karena kau akan menemukan, bertemu dengan Tuhanmu. Itu kan tidak menjadi jawaban itu. Yang menjadi jawabannya fahnya in izaatnya, maka seolah-olah berkata begini, apabila langit terbelah dan langit tunduk dengan itu, dan memang seharusnya seperti begitu, apabila bumi dibentangkan dan melemparkan semua yang apa di dalamnya, dan memang seharusnya begitu, maka apa yang kita lakukan? Apa yang harus dipersiapkan? Itu jawabannya di situ, maka apa yang harus kita lakukan? Itulah jawabannya. Jadi
Seolah-olah Allah menyerahkan jawabannya ini kepada yang membaca surah ini, yang mendengar surah ini. Membayangkan sebuah kedahsyatan yang pasti terjadi. Adakah responnya kita? Adakah jawaban fahnya terhadap kita? Nah, mungkin kita yang duduk sementara ini di dalam masjid ini, adakah fah yang terjadi di dalam diri kita ini? Jadi kita mau mengatakan bahwa makhluk-makhluk Allah saja tunduk. Hampir semua makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran tunduk terhadap perintah Allah. Kecuali iblis, kecuali manusia. Kalau makhluk-makhluk yang tak bernyawa itu tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Apa contohnya nih? Dalam ayat, wahai api, dinginlah. Maka dia tidak pernah menolak. Saya tidak mau, ya Allah. Langsung dingin. Ketika lagi Allah mengatakan, wahai laut, keluarkan semua airmu. Keluarkan airnya. Wahai langit, turunkan semua airmu. Turunkan lagi. Maka banjirlah untuk Nabi Nuh. Umatnya Nabi tidak pernah ada menolak. Saya tidak mau, ya Allah. Ketika lagi Allah mengatakan kepada besi, di ceritanya Nabi Daud, melunaklah besi untuk Nabi Daud. Melunak lagi enggak. Kayaknya makhluk-makhluk yang tak berakal ini lebih tunduk dan patuh dibanding yang punya akal ini. Ya. Walaqad atayna Dauda minna fadlan. Ya jibalu awwibi ma'ahu tayr. Ini kepada gunung lagi Allah berbicara, wahai gunung, datanglah bersama dengan burung-burung itu. Datang. Tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Tapi manusia ini, wahai hamba-hamba Allah yang namanya manusia, tunduk dalam patulah. Nah, terkadang ya, terkadang tidak. Jadi tingkatannya sudah berbeda dengan makhluk yang berakal, dengan yang tidak berakal. Malaikat juga begitu. Apa yang diperintahkan dilakukan. Manusia ada yang diperintahkan, terkadang diperintah, terkadang dengar, terkadang tidak. Iblis tidak pernah tunduk. Jadi inilah macam-macamnya makhluk Allah ini. Iblis tidak pernah mau tunduk. Lalu menentang. Manusia kadang menentang, kadang tidak. Malaikat tidak pernah menentang. Makhluk-makhluk yang tak bernyawa tunduk dan patuh. Tidak ada penentang. Makanya dikatakan di sini wa azinat. Apa arti itu azinat? Azinat itu arti dasar daripada azinat ada telinganya. Wa azinat uzunun, telinga. Apa fungsinya telinga? Mendengar. Wa azinat, langit ketika dibelah dia dengar. Wa azinat, dan patuh. Dan memang makhluk ini kembali lagi kalau kita mau katakan bahwa memang ada makhluk, ada manusia ini yastami wa la yastajib, mendengar
tapi tidak patuh. Ya. Ada juga yastami wa yastajib, mendengar dan patuh. Ada juga tidak mau dengar dan tidak mau patuh. Inilah dinamikanya kehidupan manusia. Kalau makhluk-makhluk yang tak berakal, tidak ada urusan. Taat setaat sudah. Kira-kira kalau mau dipikir-pikir, ini mana yang lebih bagus ini? Jangan sampai kita dikalah oleh makhluk-makhluk yang tak berakal. Baru lantas kita membangga-banggakan diri kita. Mungkin kita cuma mau berkata, mungkin inilah kondisi, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau patuh. Bahwa orang yang tidak menggunakan akalnya, orang yang tidak berakal itu, gampang dibodoh-bodohi. Ya. Jadi ada kita mau ungkap di dalam ayat ini apa yang menyebabkan manusia mendengar tapi tidak patuh, atau tidak mau mendengar dan tidak mau patuh, atau ia mendengar dan mau patuh. Kita pernah menyampaikan bahwa pada dasarnya kita juga memiliki indera yang abstrak. Bukan hanya panca indera yang zahir. Bukan hanya panca indera yang zahir. Ada perasa, ada pendengaran. Dalam rohannya kita juga memiliki indera-indera seperti itu. Tapi apakah dia berfungsi atau tidak? Jangan-jangan dia tidak berfungsi. Maka lebih baiklah makhluk-makhluk yang tak berakal itu lebih tinggi kepatuhannya. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita, tingkat kepatuhan yang kita miliki seperti apa. Ya, tingkat kepatuhan yang kita miliki seperti apa. Tapi jangan lantas cepat-cepat benjas seseorang, tidak patuh. Saya pernah saya dibilangin begitu. Di BTP. Saya selalu terangkan menyangkut masalah salat duha. Ada yang bilang begini, Prof, Bapak banyak mencerita tentang salat duha, tapi Bapak tidak pernah salat duha di sini bersama dengan kita. Seberapa Bapak mengenal saya? Seberapa dalam Bapak mengenal saya? Apakah ikut terus dalam perjalanan saya? Saya terkadang ke pesantren, di pesantren saya sholat duha sama santri. Terkadang saya kalau pulang ke rumah, saya sholat duha bersama istri. Apa harus saya lapor sama Bapak? Ini terlalu gampang menjudge seseorang. Karena juga ini saya banyak pengalaman seperti ini. Dan banyak itu juga yang mau mencari-cari tentang saya, tapi dengan cara. Hari Senin, pada saat itu hari Senin, ada pengajian subuh juga. Hari Senin. Saya minum. Sudah pengajian apa dia bilang? Pak Prof, apa Bapak tidak sholat, tidak puasa Senin Kamis? Itu lagi. Kembali lagi saya terangkan, Pak, apa Bapak tahu tentang diri saya? Saya itu, Pak, kalau datang penyakit maki, saya pingsan. Saya pingsan itu. Saya berkali-kali pingsan itu.
Pernah sementara saya bawa mobil di banteng itu, apa boleh buat saya untung di atas mobil. Bapak belum tahu tentang saya, tapi Bapak terlalu cepat memberi kesimpulan. Pernah juga saya sementara sholat Isya di Al-Markas jatuh, plak. Pesan juga diteror, plak. Saya pelajari apa ya yang membuat saya begini. Oh ternyata sorenya itu saya minum kopi. Ternyata itu kopi itu bagi saya, pantangan dengan lampu. Jadi kalau begitu, apakah lantas saya mau diukur? Oh saya tidak patuh. Dan saya terkadang tidak patuh terhadap apa larangan yang ada di dalam penyakit saya ini. Saya sudah tidak bisa puasa, tapi masih juga mau kena saya. Inilah manusia ini. Sudah tahu ada penyakitnya, sudah tahu ada bahayanya, masih tidak mau patuh. Saya tuh berkali-kali begitu. Pernah saya tahu. Pernah juga sementara bawa mobil. Waduh, betul-betul ini saya hampir musibah. Dari Bulukumba mau ke sini, ke Makassar. Wah. Langsung hilang penglihatan itu. Hilang sama sekali. Langsung stop mobil di tengah jalan ini. Wah, saya pelajari lagi. Waduh, saya tadi minum lagi kopi. Ini tidak patuhnya saya ini. Nah, saya kira ini tidak ada wa'azinat li rabbiha wa hukkatnya kita ini. Lebih kalah kita dengan langit. Li rabbiha wa hukkat. Kepatuhan langit dan kepatuhan bumi ini memberi inspirasi kepada kita untuk mengoreksi diri. Ya, untuk mengoreksi diri. Jangan-jangan kita dikala oleh langit. Jangan-jangan kita dikala oleh gunung. Jangan-jangan kita dikala oleh laut. Jangan-jangan kita dikala oleh air. Jangan-jangan dikala kita oleh api. Baca mungkin semua di ayat itu. Tidak pernah ada api menolak apa yang kita. Tidak pernah gunung menolak. Tidak ada yang penolakan. Kita. Seperti apa tingkat kepatuhan kita? Mana wa'azinatnya kita di sini? Wa'azinat li rabbiha wa hukkat. Ulama kita memberikan pengertian patuh yang sepatuh-patuhnya. Ada yang berkata begini. Huwa sam'u wa taslimu tamu lima yaqulu wa tatbiqul kamil lima yu'man. Ini secara teoritis ini. Yang namanya taat dan patuh adalah penyerahan total diri terhadap apa yang dikatakan untuk kita lakukan dan penyerahan diri secara total untuk melakukan apa yang diperintahkan. Itu teorinya. Ada ulama juga memberikan pengertian taat itu, wa'azinat itu, dia memberikan perumpamaan. Karena memang terkadang ulama kita itu memberi definisi dengan menampilkan contoh. Katanya kalau mau melihat orang yang patuh, taat, lihatlah bagaimana seorang mayit, sebuah mayit ya, seorang atau sebuah mayit di depan yang memandikannya. Dia adalah seorang mayit di depan yang memandikannya. Kal mayiti baina yadil ghasil. Tidak pernah menentang mayit itu untuk mau digerakkan semua. Tidak pernah mayit itu tarik tangannya kalau mau dia. Tidak pernah.
Kalau mau melihat katanya tingkat ketaatan, lihatlah mayit ketika ia berada di depan yang memandikannya. Mau diputar kemana? Tidak pernah ada menentang, jangan pegang kepala aku, jangan pegang tanganku, jangan pegang, tidak pernah. Itu perumpamaannya. Begitulah ulama kita memberikan pengertian. Mau melihat tingkat kepatuhan seperti itu. Ada juga ulama Imam Ghazali memberi pengertian tingkat kepatuhan itu memperlihatkan contoh. Lihatlah contoh taat dan patuhnya itu bumi, tanah. Tidak pernah itu protes tanah itu, mau kotoran, mau apa, tidak ada. Tidak ada urusan dengan Belanda itu. Nah, kembali kita mau melihat bahwa seperti apa tingkat kepatuhan kita terhadap perintah dan larangan Allah. Mari kita lihat kisahnya ibunya Musa. Nah, ini memiliki tingkat ketaatan. Itu difirmankan dalam Al-Quran. Wa auhayna ila ummi Musa an di'ihi. Wahai ibu Musa, susuilah anakmu. Musa maksudnya Musa, susuilah anakmu. Fa iza khifti, karena kalau kamu takut, karena masa-masa itu masa pembunuhan bayi. Iza khifti alaihi, kalau kamu mengkhawatirkan keselamatannya anakmu karena sudah terjadi pembunuhan oleh Fir'aun, fa'alqihi fil yam, lemparkan ke sungai. Kira-kira hati siapa yang rela melemparkan anaknya yang masih merah ke sungai? Dan dia, Ibu Musa, tidak ada sedikit pun pertanyaan. Kenapa ya Allah saya harus lemparkan? Enggak. Tingkat ketaatan seperti itu. Mari kita lihat bagaimana tingkat ketaatannya istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Waktu dia dibawa oleh suaminya ke Mekah yang tidak ada sedikit pun ciri-ciri kehidupan, air tidak ada, udara panas. Ibrahim, saya tinggalkan kamu di sini Hajar. Saya tinggalkan kamu di sini Hajar. Hajar cuma berkata, Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Kata Ibrahim, iya, ini adalah perintah Tuhan. Apa kata Hajar? Silakan pergi. Silakan pergi. Ibrahim dengan cerita anaknya Ismail, apa kata Ismail? Waktunya katakan, wahai anakku, saya mendapat wahyu untuk menyembelih kamu. Apa kata Ismail? Ya Allah, ya Bapak, kalau ini ada perintah Tuhan, silakan. Kamu akan menemui saya sebagai orang yang sabar, orang yang taat. Mari kita bandingkan yang kita miliki, ketaatan yang kita miliki dengan mereka yang selamat semua. Nah, jawaban daripada berita ini, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu manusia itu memiliki kemampuan untuk taat seperti itu. Memiliki kemampuan
Memang diterjemahkan kadihun itu adalah pekerja keras. Apakah bukan kerja keras itu kalau melawan sesuatu yang melarang kita untuk taat? Oh, pekerjaan berat itu. Pekerjaan berat itu. Apalagi kalau sesuatu yang kita senangi lantas kita dilarang. Masya Allah. Pendakian itu. Majalo kita. Allah mengatakan, wahai manusia, kamu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pekerja keras terhadap Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan kelak kamu akan bertemu dengan Tuhan. Mari kita bandingkan ayat. Allah berkata, innal insana li rabbihi lakanud. Tapi saya tidak ada papan tulis. Saya mau bandingkan ke itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Apa artinya innal insana li rabbihi lakanud? Sesungguhnya manusia kalau terhadap urusan Tuhannya malas sekali. Malas. Berbanding terbalik dengan kata-kata ini, innaka kadihun ila rabbika kadahan wa mulaqi. Jadi kalau ini manusia seperti apa modelnya ini? Ada ayat mengatakan innal insana li rabbih lakanuda. Manusia kalau urusan Tuhannya sangat-sangat malas. Di satu sisi ada yang berkata innaka kadihun ila rabbika, kamu manusia ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk taat. Bagaimana, apa kita yang mempertentangkan ayat ini? Oh, tidak boleh dipertentangkan. Saya mau gambarkan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan, dan seterusnya. Di sini ayat yang selanjutnya, innal insana li rabbihi lakanud. Yang di atas ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk taat setaat-taatnya. Ayat ini mengatakan manusia memiliki juga potensi untuk malas semalas-malasnya, ingkar seingkar-ingkarnya. Sekarang mari kita membedakan ayat ini. Ayat di atas sifatnya perintah. Ya, muhatab itu berbicara langsung. Ini berita, yang kedua ini berita. Mana yang lebih ditekankan di sini? Perintahkah atau hanya berita? Pasti kita mengatakan yang lebih dipertajam di sini adalah perintah. Oh, jadi kalau begitu manusia ini, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa lebih bagus kita banyak perhatian kepada yang diperintahkan kita. Jangan selalu berkata, memang manusia ada sifat malasnya. Ini berita, bukan berarti bahwa kita harus mengabaikan. Allah selalu lebih menyarankan kita untuk memilih yang pertama. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih banyak kita pilih dalam realitas kehidupan kita? Ya. Coba saya ulangi lagi ini, biar lebih seru. Ini juga menyampaikan bahwa manusia memiliki potensi yang besar untuk taat. Tapi gaya bahasa yang dipakai adalah
Muhatab, innaka, manusia sesungguhnya itu kamu. Seorang orang berbicara langsung. Kalau yang dibawa ini, innal insana lirabbi, manusia itu tidak berbicara langsung, hanya memberitakan. Kira-kira mana yang lebih ditekankan oleh Allah untuk kita ikuti? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan? Bagus, saya juga begitu. Sekarang, mari tanya diri kita, yang mana banyak kita lakukan? Yang kedua atau yang pertama? Jawabannya adalah, itulah diri kita. Itulah kita. Dan jawabannya berbeda-beda ini. Itulah kita. Apakah masuk ke innaka kadihun, atau kita masuk kelompok lakanuda? Nah, saya kira ilmu saja dulu, karena saya punya ada acara pagi-pagi pengukuhan guru besar. Saya diundang untuk mengikuti pengukuhan guru besar di kampus. 7:30 sudah harus dari sana. Saya kira ini sampai di sini saja dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan seperti apa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menikmati dulu tehnya Pak Anto.